Tren dalam pasar kripto itu berkembang sangat pesat. Setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap harinya selalu muncul narasi baru yang menarik perhatian investor ataupun trader. Tapi di balik semua itu, banyak orang yang masih bertanya-tanya apa yang seharusnya menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan investasi. Apakah kita harus percaya pada cerita besar yang sedang viral, atau justru lebih baik jika menilai fundamental dari sebuah proyek tersebut? Nah, buat kalian yang baru memasuki dunia aset digital, pertanyaan ini sangat penting. Terlalu sering, bahkan orang membeli karena ikut-ikutan tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka pegang, atau istilahnya membeli kucing dalam karung. Oke, di video kali ini kita akan membahas dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam menilai aset kripto, yaitu analisis fundamental dan analisis berupa narasi. Oke, let's go! Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah cara menilai value suatu proyek kripto berdasarkan kekuatan inti dan struktur yang mendasarinya. Nah, cara ini melibatkan pemahaman yang menyeluruh tentang tujuan proyek, teknologi yang digunakan, siapa tim pengembangnya, modal bisnisnya apa, dan bagaimana proyek tersebut menciptakan manfaat nyata bagi para penggunanya. Nah, pendekatan ini juga mencakup pemahaman terhadap struktur ekonomi token atau tokenomik, strategi distribusinya, dan alokasinya, serta apa rencana jangka panjang yang ditetapkan oleh tim mereka. Nah, dalam dunia kripto, salah satu hal yang paling penting dalam analisis fundamental adalah melihat data yang tersedia di blockchain. Contohnya adalah jumlah transaksi hariannya berapa, jumlah pengguna aktif, nilai total yang terkunci di dalam protokol, serta seberapa sering pembaruan atau update dilakukan oleh pengembangnya. Nah, semua itu menunjukkan apakah proyek tersebut benar-benar dibutuhkan hingga mendapat adopsi dan profit yang sehat, atau hanya ramai dibicarakan tanpa aktivitas nyata. Proyek yang memiliki fundamental kuat biasanya akan terus berkembang secara stabil, terlepas dari apakah sedang menjadi pusat perhatian ataupun tidak. Timnya akan terus membangun, komunitasnya juga akan terus berkembang, dan teknologinya digunakan secara nyata oleh para pengguna. Nah, inilah alasan mengapa analisis fundamental menjadi pilihan utama bagi investor yang berorientasi jangka panjang. Mereka tidak membeli hanya karena harga naik, tapi karena percaya pada nilai proyek itu sendiri. Apa itu analisis narasi? Berbeda dengan pendekatan fundamental yang berbasis data dan struktur proyek, analisis narasi berfokus pada cerita yang dibentuk dan disebarkan di sekitar proyek kripto. Narasi adalah hal yang membentuk persepsi dari pasar. Ketika banyak orang yang percaya bahwa sebuah proyek akan menjadi besar, meskipun belum ada produk atau pengguna aktif, maka harga tokennya bisa meningkat tajam karena permintaan yang tiba-tiba melonjak. Nah, narasi bisa muncul dari berbagai sumber seperti sosial media, news, dan influencer yang memiliki peran besar dalam menyebarkan narasi. Narasi bisa membuat proyek yang belum siap terlihat sangat menjanjikan. Narasi ini bisa menjadi hal yang positif jika cerita tersebut memang mencerminkan kenyataan dan rencana jangka panjang yang terstruktur. Tapi dalam banyak kasus, narasi hanya menciptakan ekspektasi tanpa ada dasar yang kuat. Nah, masalah utama dari narasi adalah sifatnya yang tidak stabil. Ketika perhatian publik berpindah ke cerita lain atau narasi lain, proyek yang sebelumnya ramai dibicarakan bisa langsung kehilangan minat pasar. Nah, jika tidak ada perkembangan nyata di baliknya, harga token bisa turun sangat drastis, meninggalkan investor yang tidak sempat keluar dalam kerugian. Oke, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Pertanyaan umum yang sering muncul adalah, apakah analisis fundamental lebih baik daripada narasi? Jawabannya adalah iya, terutama jika kita berbicara dalam konteks investasi jangka panjang. Analisis fundamental memberikan gambaran yang lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, analisis ini membantu kita menilai apakah suatu proyek memiliki peluang untuk bertahan atau hanya ikut-ikutan tren sesaat.
narasi memang tidak bisa diabaikan begitu saja juga ya. Dalam banyak kasus, narasi bisa menjadi pintu masuk yang membuat kita tertarik pada sebuah proyek. Cerita yang dibangun dengan baik bisa mempercepat pertumbuhan komunitas dan menarik perhatian pasar. Tapi tanpa eksekusi nyata, narasi tidak akan bertahan lama. Ia akan hilang begitu saja ketika pasar menemukan cerita baru yang lebih menarik. Nah, sebaliknya, proyek dengan fundamental yang kuat tidak selalu membutuhkan narasi besar untuk bertahan di pasar. Mereka dibangun dengan landasan yang jelas dan fokus pada penyelesaian masalah nyata. Ketika pasar kembali rasional atau dalam cycle bear market, proyek semacam ini yang biasanya tetap bertahan dan bahkan tumbuh lebih besar ketika bull market tiba. Oke, ini dia tips menggabungkan narasi dan fundamental. Meskipun fundamental adalah yang paling penting, bukan berarti narasi harus kalian abaikan ya. Nah, pendekatan yang seimbang itu justru bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Kalian bisa menggunakan narasi sebagai alat untuk mengidentifikasi proyek yang sedang menarik perhatian, lalu menggali lebih dalam untuk menilai apakah cerita tersebut didukung oleh fakta. Nah, langkah yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mencari tahu apakah proyek tersebut memiliki aktivitas nyata. Kalian bisa menggunakan data on-chain untuk mengecek beberapa banyak transaksi yang sedang berlangsung, apakah jumlah penggunanya terus meningkat, dan apakah developernya rutin melakukan update. Data-data ini tersedia di banyak platform analitik dan bisa diakses dengan mudah. Nah, contohnya kalian bisa tonton video tentang alat-alat untuk analisa di video RR yang ini ya guys. Oke, langkah berikutnya adalah melihat harga pasar dan volume transaksi. Ini akan memberikan gambaran apakah pasar sedang tertarik pada proyek tersebut. Tapi ingat ya, harga bukan satu-satunya penentu. Kalian harus tetap memastikan bahwa proyek tersebut punya nilai dasar yang mendukung harga tersebut agar menghindari gorengan harga lalu kalian FOMO dan berujung mengalami kerugian. Hal yang terpenting dari semuanya adalah memiliki keyakinan pribadi terhadap proyek yang kalian pilih. Jangan membeli hanya karena orang lain mengatakan bagus. Nah, ini kalian harus meluangkan waktu untuk mempelajari sebuah proyek, memahami cara kerjanya, dan melihat apakah visinya sesuai dengan arah yang kalian percayai. Nah, dengan keyakinan seperti ini, kalian tidak akan mudah panik saat harga turun dan tidak mudah FOMO pada saat harga naik. Oke, ini adalah bukti perlunya riset mendalam untuk memahami sebuah fundamental dari sebuah proyek yang ingin diinvestasikan, apalagi secara jangka panjang. Jika mengejar tren narasi, biasanya ini hanya berlaku untuk jangka pendek. Jadi, sesuaikan dengan gaya trading atau investasi kalian masing-masing. Intinya, jangan bermodalkan FOMO saja dalam melakukan investasi atau trading. Proyek yang mempunyai fundamental bagus lebih akan bertahan dalam situasi market yang terpuruk atau bear market. Jika kita kilas balik ya, banyak proyek yang dibaluti narasi hype yang sudah tidak ada kabarnya lagi semenjak siklus bull market 2021. Oke guys, sekian aja untuk video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jika kalian punya teman atau keluarga yang baru mengikuti tren di pasar kripto, kalian bisa share video ini untuk pembelajaran di awal ya guys. So, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!